Segera setelah pesan-pesan berikut ini. Doa adalah cahaya. DID dan usaha peternakan unggas organik yang dikembangkan di daerah Dayakolot, Bandung, Jawa Barat. Konsumsi telur sebagai salah satu makanan yang mengandung protein tinggi terus meningkat, yaitu setiap tahun sekitar 6%. Akibatnya telur organik yang memberikan suplemen lebih seperti antioksidan dan beta-karoten menjadi pilihan baru bagi konsumen telur. Saat ini masyarakat mulai menyadari pentingnya kesehatan dan berupaya menghindar dari serangan penyakit sehingga kebutuhan akan makanan suplemen mulai menjadi prioritas. Tingginya animo masyarakat untuk mengkonsumsi bahan makanan sehat, alami dan bergizi tinggi menjadi inspirasi PT Farming Jaya untuk menciptakan telur ayam organik yang sehat dan tak mengandung zat kimia. Diakui harga telur organik berantioksidan lebih mahal daripada telur ayam kampung biasa. Harga telur ayam kampung kisaran Rp800 hingga Rp1.000 per butir. Sedangkan telur ayam organik dari produsen sudah mencapai Rp1.500 per butir. Telur itu pun hanya dijual dengan harga butiran, bukan per kilogram. Namun mahalnya harga yang dibayar konsumen itu setara dengan kandungan suplemen yang terdapat dalam satu butir telur, antara lain omega 3 sebesar 214,23 mg dan beta-karoten 380 mikrogram. Penyebab lainnya biaya produksi telur organik menerapkan teknologi biofermentasi lebih mahal. Kami punya hasil-hasil penelitian yang seluruhnya itu adalah berbasis kepada nature, berbasis kepada organik. Itu kita concern sekali karena aplikasi beta-karoten ini untuk berbagai macam kebutuhan kita dalam hal makanan ini sangat besar. Bahkan kita punya rencana ke depannya beta-karoten ini akan kita sinergikan dengan komponen bahan organik lainnya yang aplikasinya itu untuk membantu mengatasi masalah flu burung. Peternak ayam petelur asal Dayakolot, Bandung, Edi Sukwanto, berhasil memproduksi telur ayam kampung yang mengandung zat antioksidan dan beta-karoten. Produksi telur antioksidan ini diproses selama masa pemeliharaan 28 hari. Ayam diberikan pakan yang berkualitas dan minuman kaya protein tanpa bahan kimia untuk mempercepat proses pertumbuhan ayam. Tidak ada pemberian vaksin, hormon, dan obat-obatan. Atas karya fenomenal itu, Museum Rekor Indonesia, MURI, memberikan penghargaan kepada pemilik PT Farming Jaya sebagai produsen telur antioksidan dan beta-karoten pertama di Indonesia. Organik ini adalah salah satu bahan, memakai bahan yang tidak pakai man-made pestisida. Hanya semua back to nature, back to basic. Jadi sekarang ini sudah waktunya harus semua itu back to basic. Kita sudah nggak bisa mengandalkan lagi kimia macam-macam kimia. Itu biaya dokter sekarang makin hari semakin mahal. Hingga kini permintaan pasar terhadap telur organik terus meningkat. Dari populasi ayam sekitar 6.000 ekor, dapat diproduksi telur lebih dari 75.000 butir setiap bulannya. Selain telur ayam kampung, telur yang sudah bisa diolah sehingga mengandung beta-karoten adalah telur puyuh dan telur ayam negeri. Telur itu pun berhasil meraih penghargaan MURI. Untuk telur puyuh diproduksi 25.000 butir per bulan dan telur ayam negeri 25.000 butir per bulan. Saat ini di dunia hanya ada 2 produsen telur yang mengandung beta-karoten. Satu di Jepang dan satu lagi di Indonesia. Perusahaan milik Edi Sukwanto yang mengembangkan telur ayam kampung sejak tahun 2005 lalu. Sementara untuk ayam pedaging organik peternakan Dayakolot diklaim merupakan yang pertama di Asia Tenggara. Farming ini sekarang produksinya kita banyak dimarketkan ke daerah Bandung dan Jakarta dan Surabaya, 3 tempat ini. Mudah-mudahan kita terus bisa berkembang ke kota-kota lain yang besar, terutama juga di Indonesia. Ya. Selain telur ayam kampung, telur ayam negeri, dan telur puyuh organik dengan antioksidan, PT Farming Jaya juga berhasil meraih penghargaan MURI untuk kesekian kali. Antara lain produsen ayam boiler pertama dan produsen telur itik pertama dengan antioksidan dan beta-karoten, serta produsen kambing lokal pedaging dan sapi lokal pedaging mengandung antioksidan dengan beta-karoten. Dengan inovasinya, PT Farming Jaya telah berhasil meraih 12 penghargaan MURI. Tak banyak pengusaha di negeri ini yang berhasil mencatatkan prestasinya di Museum Rekor Indonesia.
Keluarga Sukuanto adalah salah satu keluarga pengusaha yang layak menjadi contoh bagi keluarga lain di negeri ini yang mampu menorehkan prestasinya pada lembaga pencatat rekor bergengsi di tanah air. Saudara, sebagian besar wilayah Indonesia hari ini masih berpotensi turun hujan, terutama di Pulau Jawa.